hati dengan sukacita dan iman sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman untuk saudara. Jumpa kanan kiri belakang katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa dan murah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Kayaknya lama banget saya nggak ngebidek saudara. Haleluya, iya. Saya kan padahal kan selama ini kan saudara setiap minggu itu bidek. Pagi selalu sesi kedua setelah Karawaci saudara. Makanya saya sempat pede mau mencalonkan diri jadi caleg daerah Tangerang bidek saudara. Haleluya. Iya loh, haleluya. Padahal kalau aduh Tuhan kalau mau dibuka hati saya dadanya udah tulisan bidek saudara. Haleluya. Iya, makanya hari ini saudara saya kangen banget bisa lihat saudara dan saya kagum lihat saudara jam segini saudara datang ke tempat ini untuk doa cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara orang-orang yang cinta Tuhan dan di Tuhan hidupnya ada tentunya pasti diberkati Tuhan. Kalau kamu saudara yang mau Tuhan sama-sama boleh bilang sama saya aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang haleluya buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara berdoa semalam ini saudara saya maju saudara mengangkat Alkitab dulu saudara. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Kita buka kitab kita Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat ke-20 kita baca bergantian. Saya 13 saudara 14 gantian ayat 20 kita akan baca sama-sama. Yuk kita lihat sama-sama kitab kita Yakobus 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Yang sudah di sana Yakobus pasalnya yang kelima boleh bilang haleluya. Haleluya. Ayat 13 saudara 14 gantian ayat 20 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan apa di sana? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14 silakan. Ayat 15 dikatakan apa? Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16 silakan. Ayat ke-17 dikatakan apa? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18 silakan. Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Ayat 20 sama-sama 3. Ya, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan untuk dia banyak dosa. Nah, saudara, bicara tentang apa yang kita laksanakan hari saudara, ini bicara tentang doa semalaman dan bicara tentang doa. Saya percaya semuanya mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita apapun posisi kita saudara, siapapun kita berapa usia kita, saya percaya setiap kita ketika kita berdoa, kita punya kerinduan supaya apa? Supaya doa kita dijawab Tuhan. Saudara, saya percaya saudara mau Tuhan menjawab, dan kabar baiknya dari sisinya Tuhan juga mau menjawab doa saudara dan saya. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, sebagai ayah, sebagai bapak, sama seperti saudara dan saya sebagai orang tua, ketika anak kita meminta, saya mau bilang saudara, sebenarnya ada kerinduan dari hati orang tua, saudara dan saya sebagai ayah atau ibu saudara, untuk apa? Untuk supaya menyenangkan anak kita, untuk supaya apa? Memberikan yang terbaik buat anak kita, saudara. Nah, makanya hari saudara, saya akan menjawab saudara, akan membahas satu bicara tentang pembahasan, yaitu bicara tentang the powerful prayer
atau bicara tentang doa yang penuh kuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa yang penuh kuasa. Amin. Karena ada banyak pertanyaan begini, Pak Pendeta, kalau saya mau doa saya dijawab Tuhan dan ternyata Tuhan juga mau menjawab doa saya, kenapa Pak Pendeta kok doa saya belum dijawab Tuhan? Kok doa saya sepertinya tidak dijawab Tuhan, Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau bilang saudara, itu sama-sama kita akan bahas. Karena begini saudara, sekalipun Tuhan mau menjawab doa saudara dan saya, tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu apa? Melanggar firman-Nya sendiri. Makanya saya akan ajak saudara untuk membahas dalam tema besar The Powerful Prayer, saudara. Ini gara-gara gue minum kopi, makanya sudah beli jam segini, haleluya. Masih teriak-teriak, haleluya. Biasanya sudah dalam hadirat Tuhan, haleluya. Makanya lidah pun melibat, saudara. Dan mau bilang kita akan bahas rahasia doa yang penuh kuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa yang penuh kuasa. Nah, jadi sekarang saya mau bilang saudara, sekalipun Tuhan mau menjawab doa saudara dan saya, tapi Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Makanya penting bagi setiap kita untuk tahu firman supaya apa? Supaya doa kita dijawab Tuhan. Doa saya, apapun doa saudara dan saya, semuanya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Kemudian yang paling berikan dulu buat. Rahasia doa yang dijawab Tuhan, doa yang penuh kuasa dalam tema The Powerful Prayer. Yang pertama adalah berdoa dengan posisi hidup yang benar. Sama-sama bilang sama saya, posisi hidup yang benar. Sama-sama bilang sama saya, posisi hidup yang benar. Amin. Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 16 lagi, saudara. Yakobus pasal yang ke-5 tadi, saudara, kita baca ayatnya yang ke-16. Haleluya. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Perhatikan, doa orang yang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Sama-sama bilang sama saya, dalam posisi hidup yang benar. Amin. Saya bilang saudara, ini taruh di bagian awal. Kenapa? Karena memang ini kuncinya supaya apa? Doa kita dijawab Tuhan. Kenapa? Karena bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doa kita sampai pada Tuhan adalah dosa. Cuma tidak hafal hal kita. Lalu ngomong apa tuh? Langsung tahu. Memang di depan saya memang ahli Taurat. Haleluya. Haleluya. Sudah hafal Alkitab semuanya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, doa orang benar ada kuasa, saudara. Makanya kalau ada dosa akan menghalangi doa kita sampai pada Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, ketika ada dosa, maka akhirnya apa? Kalau saudara mau Tuhan jawab doa saudara, tetapi doa itu akan mentok, akan akhirnya terhalang. Akhirnya apa? Nggak nyampe pada Tuhan. Itulah yang menghalangi doa setiap kita. Jadi saya mau bilang saudara, kalau doamu belum dijawab Tuhan sampai hari, coba evaluasi dulu. Sudah hidup benar atau belum? Ada banyak orang Kristen malah mau maaf ya, dosa jalan terus, tapi doanya mau dijawab Tuhan. Ada kan? Ada. Dia mau doanya dijawab Tuhan, tapi dosanya jalan terus. Ya nggak apa-apa lah, Tuhan mengerti kok. Hello. Ya apa? Kau punya orang dalam kan? Iya kan? Itu bahasa Ibraninya, mohon maaf ya, goceng libos. Iya loh. Saya mau bilang saudara, dosa akan ngalamin doa kita, makanya jangan bikin dosa. Dosa akan menghalangi doa kita. Oh lihat Tuhan, dosa terus. Dan berharap Tuhan jawab. Mereka bilang hello. Mereka datang. Sorry. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Saya mau bilang saudara, ayolah. Dosa hari-hari saudara luar biasa. Iblis tawarkan dosa di mana-mana saudara. Saya mau bilang siapapun kita nggak bisa lepas dari yang namanya tawaran dosa. Saya bukan bilang nggak bisa lepas dari dosa, karena kita sudah menang atas dosa. Tetapi tawaran dosa ada di mana-mana. Saya mau bilang saudara, dunia yang sementara kita jalan hari-hari saudara, iblis lagi kerja ekstra. Kenapa? Akhir zaman sudah mau Tuhan nyatakan, Tuhan sudah mau datang. Itu makanya iblis kerja makin ekstra. Jangan saudara pikir cuma di kantor lembur, iblis juga lembur bos. Iya kan? Karena kejar target, waktu udah mau habis.
Makanya dia kerja terus, makanya di mana-mana bisa ada tawaran dosa. Saudara dalam pekerjaan bisa bebas dari tawaran dosa. Waduh, macam-macam di sana saudara. Namanya dalam pekerjaan bisa kirim segala macam. Entah mulai dari yang namanya teman kerja ke, entah kan namanya sekretaris ke, yang tiba-tiba datang, halo bos. Iya kan? Atau dalam bentuk misalnya tawaran, ini nih, mumpung bos nggak tahu nih, kan kamu orang kepercayaan, udah tilep aja. Bisa ada nggak kayak gitu? Ada. Dan saya mau bilang saudara di mana-mana, even di gereja. Oh, iya. Ini semua apa? Korban atau pelaku? Iya. Tapi kan betul ya, sekalipun di gereja bisa ada tawaran dosa. Mulai dari dosa yang besar sampai dosa yang kecil. Walaupun sebenarnya nggak ada dosa besar, dosa kecil semuanya sama. Tapi dosa yang kadang kita anggap kecil, nggak apa-apa, kita itu nggak sesuatu apa. Kita cuma dosa kita tadi tidak minta. Soalnya dia datang ke gereja, sasarnya 2 meter banget. Saya mau bilang saudara, hati-hati loh. Dan saya mau bilang itu bisa ngalamin doa kita sendiri pada Tuhan. Makanya bagian awal dikatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku. Jadi beresin dulu dosanya supaya doa kita ada kuasa. Gembala sidang kita makanya selalu bilang apa saudara? Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Karena dia tahu itu kunci doa yang ada kuasa. Dalam perjalanan gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala kita, kenapa doa mereka luar biasa? Kenapa doa mereka ada kuasa? Karena mereka tahu, mereka jaga itu benar, doa mereka luar biasa. Dan mereka mau jemaat Tiberia juga punya doa yang berkuasa. Makanya selalu dikasih tahu, jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Di situ mulut kita ada kuasa, saudara. Amin. Apa ini yang kalau saya itu tadi minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita. Tidak ada dosa yang menghalangi doa kita jadi ada kuasa. Tepuk tangan yang paling bagian dulu. Hidup dalam kebenaran. Di situ ada doa yang penuh kuasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang kedua, apa kunci doa yang dijawab Tuhan? The powerful prayer. Yang kedua adalah doa dengan iman. Sama-sama bilang sama saya doa dengan iman. Sama-sama bilang sama saya doa dengan iman. Doa dengan iman. Lagi ayat yang kita baca tadi saudara. Yakobus 5 ayat 16. Sama-sama kita baca. Yakobus 5 ayat 16 masih ayat yang sama. Setelah bicara tentang doa orang yang benar, dikatakan apa? Bilang dengan yakin. Sama-sama bilang sama saya bilang benar. Sama-sama bilang sama saya dengan yakin, dengan iman. Jadi ternyata posisi hidup yang benar saja belum cukup. Setelah itu harus dengan iman. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita lihat. Kalau bicara tentang iman, iman ibarat fondasi. Saudara nggak bisa lihat satu bangunan bisa dibangun kalau nggak ada fondasinya. Makanya saudara dan saya, kita sudah hidup benar, tetapi ingat baik harus punya iman. Sama-sama bilang sama saya punya iman. Karena dengan imanlah kita akan melihat doa kita dijawab Tuhan. Nah disinilah seringkali juga iblis bermain, saudara. Maksudnya apa? Ada orang udah hidup benar luar biasa, tapi karena nggak punya iman, makanya dia nggak lihat jawaban doa. Dan makanya iblis seringkali goncang iman kita, saudara. Makanya ada banyak orang kadang-kadang, saudara, ketika di gereja imannya sudah mulai dibangun, dibangkit luar biasa, saudara. Tapi ketika dia keluar dari gereja seringkali iblis bisa kirim orang-orang untuk menggoyahkan iman dia dengan segala macam cara. Pulang rumah, di depan komplek ketemu sama orang, dari mana sih? Gereja. Berdoa, iya, tapi soalnya lagi sakit dan lagi berdoa ya. Memang lagi sakit, tapi aku percaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Emang sakit apa sih? Tahu sesak nafas, aduh sih, tetangga sebelah tuh sesak nafas 2 hari dan mati sih. Ada banyak orang yang langsung goyah. Iya, ada orang waktu di gereja suaminya dibawa kabur kan sama kuntilanak udah 2 kali. Di doa semalaman dia berdoa, Tuhan tolong kembalikan si suamiku ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku percaya suamiku pasti kembali. Dia beriman, pas pulang ketemu sama orang yang tadi. Dari mana sih? Dari gereja. Berdoa ya? Iya sih. Berdoa, soalnya suami ber2 hari nggak punya. Oh, dibawa kabur sama pelakor hidup sih. Aduh, itu pelakor paling cantik setanggerang dan sekitar. Udah gitu berharap lah. Gitu, aduh sih, gitar Spanyol sih.
TV mah pas foto mah udah nggak laku lah. Ya ampun, ya ampun. Saya mau bilang nah kalau saudara ketemu yang macam begitu, itu irisan kiri. Jadi saudara langsung ambil nyobrakan dalam namanya ini. Lu patahkan, lu hancurkan setiap kata-kata kudu. Saya mau bilang saudara, iblis kadang-kadang coba goncangkan iman setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun iblis bergerak, pastikan imanmu selalu teguh, katakan amin. Makanya iman itu selalu dikuatkan. Kuatkan imanmu, kuatkan imanmu supaya iman yang kuat akan menghasilkan doa, jawaban doa, katakan amin. Makanya sekali saya mau bilang saudara, hati-hati. Saya bukan menyuruh saudara untuk akhirnya pilih-pilih teman. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus bijaksana memilih sahabat. Bedakan sahabat dan teman. Sahabat adalah orang-orang di sekitar kita, inner circle kita. Teman siapapun boleh, tapi inner circle pastikan kau punya teman-teman yang bisa membangun imanmu, saudara. Karena iman itu akan sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul, saudara. Saudara ingat orang yang terima mujizat Tuhan melalui apa? Dibawa oleh apa? Iman teman-temannya itu yang membuat dia akhirnya sembuh. Iman teman-temannya beriman, Tuhan sembuhkan dia, makanya mereka angkat instrumennya sampai harus lewat atap, saudara, turunin saudara. Akhirnya apa? Orang ini bisa lihat mujizat. Kenapa? Karena lingkungan. Makanya hati-hati, saudara. Pastikan kau punya dampak. Kalau gini, sebenarnya hidup itu kan cuma dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Jadi kalau kau tak sadar bahwa aku nggak bisa mempengaruhi mereka, membawa dampak baik untuk iman mereka, malah aku yang bisa dipengaruhi oleh ketidakberimanan mereka. Jaga jarak dulu, kuatkan imanmu. Karena kalau kau sudah beriman, ketemu bergaul dengan orang yang nggak beriman, imanmu bisa rusak. Kau sudah beriman, aku akan sembuh. Udah, mati lu. Oh, iya. Makanya pastikan orang di sekitarmu adalah orang yang bisa membangun imanmu makin kuat. Dengan iman yang kuat, doamu pasti dijawab. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan, kalau miliki iman, di situ ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga, apa kunci doa yang dijawab Tuhan? The powerful prayer yang ketiga adalah berdoa dengan motivasi hidup yang benar. Sama-sama bilang sama saya, motivasi yang benar. Sama-sama bilang sama saya, motivasi yang benar. Ayo coba kita lihat Mazmur 66 ayat 18. Mazmur pasal yang ke-66 ayatnya yang ke-18 adalah kunci nama Tuhan. Saya punya 4 poin, saudara, tapi di poin ketiga saya boleh undang, cuma boleh siap-siap pemain keyboard aja. Kita lihat ayatnya yang ke-16, 18 sama-sama. 3 ya. Seandainya tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sekali lagi saudara, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah apa? Tuhan tidak mau. Kita sudah hidup benar, kita sudah beriman, tapi ternyata kalau motivasi kita salah, maka doa kita bisa nggak dijawab Tuhan. Jadi kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, padahal kau sudah hidup benar, kau sudah dengan iman, dengan yakin mendoakan, tapi Tuhan belum jawab, coba evaluasi motivasi. Sadar nggak sadar kadang-kadang motivasi kita salah. Ada orang berdoa dengan iman luar biasa. Tuhan tolong berkati aku berlimpah-limpah, kiranya dan kamu berkati aku sampai bibir bergetar. Tapi motivasi dia minta diberkati supaya dia bisa sombong sama mertuanya yang selama ini merendahkan dia. Supaya aku bisa berhasil, supaya aku bisa sombongin ke anak mertuaku, supaya aku mau sombongin sama teman-teman arisan yang selama ini sombong banget. Supaya kalau aku ketemu mereka, aku angkat tasnya mereka bilang, aku juga. Kadang-kadang ada orang Kristen bungkus motivasi yang salah, seakan-akan rohani. Tolong berkati aku limpah-limpah supaya Tuhan aku bisa beli mobil 2 pintu, pickup, Ferrari, Lamborghini. Terus aku mau lewat perumahan, aku mau bekerja di daerah. Pada bapak-bapak rongkrongan yang selama ini merendahkan aku, terutama buat satpam kompleks itu. Kan saudara tahu satpam kompleks ya? Saya sempat kepahitan sebentar.
dia, siap Pak. Coba kalau saya pakai motor butut, saya udah Pak. Udah pernah lihat ya? Kalau nggak pernah langsung saya tabrak orang itu. Memang cuma Tuhan yang melihat hati. Tapi kalian mau bilang saudara, ya ada gitu kan. Berarti motivasinya salah, memang sih udah beriman. Tapi kalau motivasinya salah, Tuhan nggak jawab lah. Ada orang minta pasangan hidup, Tuhan, aku udah lama sendiri. Aku udah jodoh dan 45 Tuhan. Sejak putus dengan itu tentara Belanda waktu itu. Tuhan tolong kasih jodoh. Aku lihat si Joni cakep juga tuh. Tolong satukan kami Tuhan. Dia itu benar. Imannya luar biasa. Tapi masalahnya si Joni sudah punya istri. Motivasinya benar atau tidak? Karena itu pelakor pun bisa berdoa. Ada nggak pelakor Kristen? Ada. Mana yang pelakor boleh kata dia? Hari ini minta doa pelepasan aja. Ada, makanya motivasinya itu penting. Kayak teman saya pernah berdoa, doanya sih mantap. Tapi doanya karena emosi. Sampai doanya Tuhan, bukan Tuhan Jamal lagi, Tuhan Jamal. Sini tadi. Dia pikir Tuhan lagi Jamal. Ada motivasi harus benar, amin. Bilang sama anak kiri, motivasi harus benar. Bilang sama dulu juga jangan ngomong. Satu tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, doa yang dijawab Tuhan. The powerful prayer adalah doa di waktu yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya waktu yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik untuk berdoa? Jawabannya setiap saat apa pendeta? Kan jemaat Fides itu kalau jawab pertanyaan tuh, jangan saya malaikat tuh kelompok. Setiap saat. Pertanyaan saya, memang saudara berdoa setiap saat? Karena saudara berdoa setiap saat, hari ini ada berkat bubur buat saudara. Ada juga disponsori oleh koordinator kita, bukan saya. Tapi dia mau bilang berdoa di waktu yang tepat adalah doa setiap saat. Coba lihat Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan apa? Ayat terakhir kita dikatakan apa di sana? Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kamu sama bilang sama saya, senantiasa berdoa. Ini satu hal yang kita ingat di saudara. Salah satu kunci doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang terus menerus didoakan. Mau bilang saudara saya punya hati yang bisa tersentuh, betul ya? Dari mana hati itu? Karena kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Saya mau bilang saudara, kabar baik hati Tuhan juga bisa disentuh. Ingat Hizkia, Tuhan sudah putuskan dia akan segera meninggal. Ketika Hizkia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, air matanya mengalir dalam doanya, akhirnya menyentuh hati. Dapat bonus 15 tahun lagi. Itu juga sama. Kalau doa kita terus sama Tuhan dengan iman yang luar biasa, doa kita bisa menyentuh hati Tuhan.
begini Tuhan. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita memohon dengan sungguh-sungguh, orang tua mana yang gak tersentuh? Saya aja udah kadang-kadang saudara ya udah mau belajar, udah mau lakukan sesuatu hal yang penting gitu. Saya tinggalkan anak saya harus belajar, saya harus semangat. Kalau dia udah teriak, Papi, lulu juga. Bagi saudara yang udah punya anak gitu, ini udah bisa ngomong, jangan aja bilang, ngomong. Hati mana sih nggak tersentuh? Begitupun Bapak kita yang di surga. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara doakan. Bisa bilang saudara, sentuh hati Tuhan. Terus doakan. Saudara yang sementara minta kesembuhan. Saudara yang sementara minta ketenangan. Terus doakan. Saudara yang sementara minta mujizat. Terus doakan. Sampai kapan Pak? Sampai kau lihat apa yang kau doakan dengan apa yang kau doakan. Amin. Doa yang luar biasa. Ayat sekali. Terus doakan apa yang saudara. Doa saya ketika sudah waktunya Tuhan, kau akan melihat apa yang kau doakan menjadi bagian dalam hidupmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Senantiasa berdoa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati bahwa lambaikan tanganmu. Tepuk tangan saudara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujianku. Bereskan doamu supaya doamu tidak terhalang sama Tuhan. Yang kedua, pastikan kau punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman harus menjadi iman yang kuat. Imanmu harus menjadi iman yang besar. Karena iman yang besar akan menghasilkan jawaban doa yang besar. Mari doa dengan iman di hadapan Tuhan. Evaluasi motivasimu, karena Tuhan mampu melihat motivasi hatimu. Kalau motivasi hatimu benar, lalu berdoa.